Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu pembelajaran digital di SD dengan dosen pengampu Ibu Elva Nihartati MPD. Nah, mata pelajaran yang akan saya bahas kali ini yaitu mata pelajaran IPA kelas 3 SD semester 2, yaitu tentang pertumbuhan-tumbuhan, perkembangan hewan, dan perkembangan manusia. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi selanjutnya, di sini ada yang tahu nggak apa sih pertumbuhan-tumbuhan, perkembangan hewan, dan juga perkembangan manusia? Oke, kita lanjut pada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu setelah mengamati video, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi informasi tentang pertumbuhan-tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Yang kedua yaitu meningkatkan perhatian siswa serta untuk mempermudah interaksi antara peserta didik dan guru. Yang ketiga yaitu setelah mengamati video, siswa diharapkan mampu menguraikan tentang materi ini. Nah, tadi kan saya sudah membuat pertanyaan tentang pertumbuhan-tumbuhan, perkembangan hewan, dan juga perkembangan manusia. Nah, di sini kita akan bahas yaitu yang pertama, pertumbuhan-tumbuhan. Pertumbuhan-tumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa yang bersifat kuantitatif dan tidak bisa balik. Pertumbuhan-tumbuhan dimulai dari titik tumbuh yang terletak di ujung batang dan ujung akar yang mengandung jaringan meristematis. Pertumbuhan primer pada tumbuhan membuat akar dan batang tumbuhan tambah panjang. Nah, pertumbuhan-tumbuhan juga membutuhkan cahaya untuk fotosintesis. Tumbuhan juga mengalami perkembangan yang bersifat kualitatif seperti pembentukan bunga dan buah atau biji sebagai alat perkembangbiakan. Nah, yang kedua yaitu materi kedua kita yaitu perkembangan hewan. Perkembangan hewan adalah proses perubahan menuju kematangan yang meliputi berbagai aspek termasuk perubahan fisik, perilaku, dan fisiologis. Fase pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran yang bersifat irreversibel. Sedangkan fase perkembangan melibatkan perubahan yang menuju kepada kematangan. Lanjut di materi perkembangan hewan. Proses ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti hormon serta faktor eksternal seperti lingkungan dan nutrisi. Perkembangan hewan juga dapat dibagi menjadi fase embrionik dan fase pasca embrionik, di mana berbagai perubahan penting terjadi selama kedua fase ini. Yang ketiga yaitu perkembangan manusia. Pertumbuhan manusia merupakan perubahan fisik menjadi lebih besar dan panjang, di mana prosesnya terjadi sejak anak sebelum lahir hingga dewasa. Sedangkan perkembangan manusia meliputi peningkatan kemampuan seperti berbicara, bergerak, berpikir, dan kematangan emosi dan mental hingga kedewasaan. Antara pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena dalam kehidupan sehari-hari keduanya itu saling berkaitan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia antara lain yaitu faktor genetik, hormon, gizi, lingkungan, olahraga, dan juga pendidikan. Nah, dari materi yang kita bahas tadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan-tumbuhan meliputi peningkatan ukuran dan jumlah sel dipengaruhi oleh faktor seperti cahaya dan nutrisi. Pertumbuhan mengalami pertumbuhan primer atau panjang dan sekunder atau lebar, serta dapat diproduksi secara seksual dan aseksual. Sedangkan perkembangan hewan mencakup perubahan morfologi dari embrio hingga dewasa, termasuk metamorfosis. Pada beberapa spesies, proses ini dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Kemudian, perkembangan manusia. Pertumbuhan manusia meliputi fase dari bayi hingga dewasa dengan perubahan fisik dan perkembangan kognitif yang signifikan
faktor genetik, nutrisi, dan lingkungan yang berperan penting dalam proses ini. Nah, itulah tadi materi yang kita bahas. Nah, untuk selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kami sangat membuka lebar untuk sesi pertanyaan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.